Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah video mengenai bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima, berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin science, science, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, didefinisikan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Untuk memperjelas pemahaman, perlu membedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan yang sifatnya ilmiah yaitu pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah ialah 1. Harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material. 2. Harus bersistem. 3. Memiliki metode tertentu. 4. Sifatnya umum. Maka, ilmu itu adalah sebuah pengetahuan berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan Sudarjiwo berikut ini. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan, berkisar antara 40 juta tahun sampai 20 ribu tahun yang lalu, ditandai dengan kemampuan Knowho dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan pada sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan, dan lain-lain. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi dan tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reserve-type attitude, melainkan menumbuhkan sikap uninquiring attitude. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada masa ini, para ilmuwan, hampir semua para teolog, sehingga aktivitas ilmiah yang dilakukan terkait dengan keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini yaitu di bidang astronomi. Yang kelima, zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah seperti ditemukannya sistem koordinat, teori gravitasi, teori perjuangan untuk hidup, dan ditemukannya elektron. Yang keenam, zaman kontemporer, sekitar abad ke-20 dan seterusnya. Pada masa ini ditemukan teori fisika, teori alam semesta, dan ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ilmu pengetahuan mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Perkembangan iptek yang terjadi saat ini berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age, dan lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang modern itu, yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positif. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog. Iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Pancasila sebagai paradigma ilmu Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK. Bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Pada penyelenggara negara ini umumnya menyinggung masalah pentingnya yang berkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Sementara itu, ada juga tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, diantaranya yang pertama ada kapitalisme yang sebagai untuk menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia, mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Ada juga upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Mubyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal yang besar. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain. Yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah workability atau keberhasilan, cara yang kedua satisfaction atau kepuasan, dan cara yang ketiga adalah result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Perlu kita ketahui bahwa kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri, namun juga bisa memberikan dampak negatif, terutama yaitu kepada generasi muda yang mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak zaman dahulu kala. Pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK sendiri mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu mengandung asumsi bahwa nilai pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandalkan bahwa sejak zaman awal perkembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu, tapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dan kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Baik, selanjutnya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu yang pertama ada pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa seiring dengan kemajuannya ilmu pengetahuan teknologi mengalami sedikit perubahan pada cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang sangat mendalam
agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang berikutnya ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlunya tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek. Oke, yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang didominasi dengan negara-negara barat dan politik global sangat mempengaruhi ciri khas yang ada di negara Indonesia seperti spiritualitas, solidaritas, gotong royong, musyawarah, dan citra rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa kita. Yang keempat ada sementara itu alasan Pancasila dijadikan nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yaitu A. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menjadi rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Hubungan antara pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila dengan kesehatan masyarakat adalah berdasarkan isi pertama sila Pancasila yang menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung arti seniman yang sangat luas karena hal yang dibahas adalah perubahannya dengan kesehatan masyarakat. Maka definisinya yaitu dalam pelaksanaan ketuhanan yang Maha Esa pada kesehatan masyarakat adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh menyimpang dari ajaran agama. Orang hebat bisa menghasilkan karya bermutu. Tapi, guru bermutu dapat menghasilkan ribuan anak hebat. Saya kagum karena tiap jam pelajaran pendidikan Pancasila, Bapak selalu mempersilahkan murid-murid yang ingin konsultasi terkait ilmu pendidikan Pancasila. Saat ada isu-isu pendidikan Pancasila, Bapak menanggapinya dengan bijak. Tak pernah sekalipun saya melihat Bapak menjatuhkan dan menjelekkan salah satu pihak. Di mata saya, Bapak adalah sosok seorang guru yang bersahaja, berilmu tinggi, namun selalu rendah hati. Terima kasih, Bapak.